Bit erratic this one. Forget ecstasy. Siul, prediksi dan ulasan sepak bola. Orgasmic proportions. FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan, Anda pecinta olahraga sepak bola dimanapun berada. Untuk sore hari ini berjumpa kembali di program Siul Prediksi dan Ulasan Sepak Bola bersama dengan saya Ozi yang menemani Anda hingga kurang lebihnya jam 4 sore nanti. Seperti biasa, saya tidak sendirian, ditemani juga bersama dengan salah satu pengamat sepak bola Kota Pekalongan, ada Bung Dirham. Selamat sore Bung. Iya, selamat sore. Kabar sehat Bung? Alhamdulillah. Baik. Sehat. Pekan ini Bung Dirham untuk Liga Eropa masih off dulu karena sebagian pemain juga masuk ditarik ke timnas masing-masing ya. Iya. Untuk melaksanakan UEFA Nation League. Termasuk juga Indonesia. Indonesia juga sama ya. Nah, kita nanti akan bahas satu persatu untuk laga yang masih bergelar di minggu ini, laga internasional dan juga timnas kita, tim Garuda Muda ya Bung Dirham ya. Ini masih menjalani kualifikasi untuk Piala Asia 2023. Nah, langsung saja Bung Dirham kita bahas ke Indonesia dulu, di mana Indonesia ini termasuk dalam pot 2 ya, dan kemarin sudah berhasil mengalahkan Tianghua Taipei, Cina Taipei ya, Taiwan ya 2-1. Nah, dengan hasil 2-1 ini Bung Dirham, apakah berarti Sintayong sudah cukup berhasil ini membikin tim Garuda Muda ini, Bung? Kalau menurut Bung Dirham ya kalau berhasil masih jauh ya. Artinya dari sekian ratus hari kemudian ada PPKM, ada kendala-kendala pandemi ya. Itu membuat kita juga kompetisinya juga tidak bergulir. Nah, ini kemarin kita sudah mulai running ya. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti lah pola-pola dari kompetisi yang disesuaikan dengan jadwal FIFA. Nah, yang paling penting adalah bagaimana Sintayong ini bisa membangkitkan prestasi sepak bola, karena memang kita di pra Piala Dunia kemarin ancur-ancuran ya. Betul, nah, betul. Saya katakan begitu karena saya lihat tidak begitu berhasil ya. Dan habis itu orang-orang kedatangan Sintayong ini fokusnya adalah tim U19 ya. Iya, Garuda Muda ya. Dan Garuda Muda. Yang juga nanti ada U23, persiapan U23 Asia. Dan juga SEA Games tentu ya. Nah, itu ini tim nasional utama ini menjadi apa ya? Terabaikan. Bukan. Harga mati harus naik gitu prestasinya. Nah, paling enggak ini nanti sebelum ke Piala AFF ada ini kualifikasi pra Piala Asia. Yeah. Yang mau tidak mau kita paling enggak kita harus ambil. Kita sudah ketinggalan dengan Thailand maupun Vietnam ya. Dan juga rasanya kemarin kita tidak bisa mengalahkan Malaysia kan. Yeah. Nah, itu ini kesempatan. Taiwan itu tidak begitu bagus, sepak bola di sana tidak begitu populer karena Taiwan ada kiblatnya itu Amerika. Nah, di sana lebih tentu populer football Amerika. Bukan basket gitu kan ya, kayak Filipina. Nah, belakangan bulu tangkis sudah mulai ini juga di sana. Masuk ya. Sudah mulai bagus lah. Kemarin ada yang juara Olimpiade segala macamnya. Itu Taiwan ini adalah tim yang bisa sebenarnya dari dulu ya, bukan tim kuat ya, yang selalu bisa mudah dikalahkan ya, seperti halnya Hong Kong lah. Mereka memang ada kompetisi, kemudian ada pemain-pemain. Kalau Hong Kong jelas ada naturalisasi, nah di Taiwan kan nggak ada. Nah, ini kesempatan kita. Kemarin kalau kita melihat permainan dari tim kita ini cukup mengembirakan ya. Artinya satu
walaupun kita sudah ada satu kaki melangkah di semifinal putaran final, tapi kita harus menang, tetap harus menang. Jangan sampai kita kalah dengan Taiwan, karena kemarin kita kecolongan di menit-menit akhir ya yang membuat kita agak was-was gitu. Kemarin 2-0 itu sebenarnya kita sudah enak gitu, tapi dengan gol itu kita harus lebih waspada berarti. Mungkin apa kemarin terlalu euforia dengan berhasil. Ya, mungkin salah satunya itu ada beberapa pemain yang cedera ya. Kemarin harus ditarik. Ada 3 kalau nggak salah. Rumakik, back kanan kita juga yang main di Korea. Asmawi, satu lagi Miftah Sani, Pak. Itu juga kurang fit, tapi kalau menurut Sintayong tadi dalam jumpa pers yang sore kemarin ya, itu mereka siap diturunkan. Tapi ini pasti ada rotasi. Karena dalam jangka yang sangat pendek itu pasti harus ada pemain yang jadi line up starting line up yang berbeda ya, yang ketika melawan leg pertama kemarin dan nanti leg kedua di hari Senin itu nanti akan ada komposisi yang berbeda mesti. Misalnya Witan Sulaiman akan dimainkan ya. Kalau yang lain-lain mungkin di belakang ya, mungkin ada Ryuji Utomo yang mungkin akan dimainkan ya. Kalau kemarin saya lihat Fahrudin cukup baik ya. Mengkoordinirnya Victor Igbonibu yang mungkin faktor usia dia sering lambat, tapi kalau Fahrudin masih bisa diandalkan, dia kuat sekali di belakang. Rekan timnya Ridho di Madura United ini cukup baik. Kemudian di depan kita bisa melihat pemain Arema juga sesekali berani masuk, berani menusuk. Nah itu yang diharapkan pemain-pemain muda. Nah Sintayong ini proyeksinya adalah tim nasional ini banyak dihuni pemain-pemain muda. Nah, sesuai mungkin harapan, karena memang pemain muda itu pasti lebih prestasi daya mainnya nanti ke depan juga masih panjang ya, sehingga lebih diprospekkan lah. Misalnya daripada misalnya ada striker senior, misalnya siapa ini, itu saya lihat kita di liga sepak bola kita ini striker kita itu kalah dengan pemain-pemain asing karena pemain asing terlalu banyak menurut saya. Terlalu banyak sehingga striker kecuali yang mereka muncul dari juniornya bagus, kemudian misalnya dari U15 masuk U19, U19 kemudian sekarang dia masuk line up utama dari klub-klub Liga 1. Lah itu biasanya cukup baik, seperti Marcelino Ferdinand di Persebaya itu cukup baik itu. Nah, itu diharapkan pemain-pemain muda itu terus masuk sehingga kita punya banyak pilihan gitu, tidak hanya sekedar satu kompetisi kita membentuk satu tim. Kalau Sintayong saya lihat sekali memanggil pasti lebih dari 30 pemain atau 40 ini. Nah itu nanti akan ada terjadi persaingan yang ketat ya. Karena basic datanya yang paling penting adalah bagaimana kita punya basic data tentang pemain-pemain muda potensial dimanapun, dari klub Liga 3, Liga 2, Liga 1 ya, itu kita punya semua. Nah itu nanti kita tinggal seleksinya lebih mudah gitu. Dan itu satu kelemahan kita kan ketika pemain-pemain junior itu mulai naik ke senior dan kemudian tidak punya kesempatan main, itu pasti langsung drop. Jadi sering kali begitu. Kecuali mereka
Iya, mereka punya kesempatan main ya dimanapun kebanyakan begitu. Tapi kesempatan mainnya itu menjadi berkurang karena adanya pemain-pemain asing itu menurut saya. Mestinya harus ada pembatasan, misalnya pemain asing hanya maksimal 2 orang misalnya atau 3 orang. Ya 2 lah cukup lah, jangan terlalu banyak nanti. 3 itu terus nanti ada di cadangan juga ada gitu. Itu kan kasihan pemain lokalnya ya. Pemain-pemain lokal nggak bisa berkembang gitu. Berarti sejauh ini memang dari Liga 1 sendiri masih belum memberikan aturan semacam itu, Bung ya? Ya kalau aturan memang di kita ini masih lemah. Yeah. Misalnya ada lisensi pelatihan aja kan, yang antara pelatih kiper yang benar itu mestinya kan pelatih kiper, ternyata pelatih kiper di situ ditulis karena nggak punya lisensi ini kepelatihan dia ditulis sebagai video apa, tapi nyatanya di lapangan dia pelatih kiper. Nah itu yang terjadi. Seperti kemarin yang diungkapkan Kurnia Sandi itu memang di klub-klub kita ini banyak seperti itu. Nah itu memprihatinkan kalau seperti itu, apalagi kalau itu dijabat oleh orang asing gitu kan. Itu menyakitkan buat mestinya pelatih-pelatih lokal ini kan untuk bisa masuk ke itu sertifikasinya memang agak mahal harus membiayai sendiri. Nah itu yang sulit dari kita. Nah itu PSSI itu punya tantangan itu. Bisa nggak seperti itu ya memberikan lisensi. Nah kita juga akan tunggu untuk leg kedua di hari Senin nanti, Bung Dirham ya, di pra Piala Asia 2023. Setelah ini kita juga akan bahas UEFA Nation League, Bung Dirham, yang saat ini juga masih berlangsung di pekan ini. Jadi pastikan Anda masih bersama kami di FM 91,2 Radio Kota Batu.